Oke, baik rekan-rekan semua, kita mulai kuliah siang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Baik, jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kuliah sistem operasi ya. Pekan ke-12 ya, pekan ke-12 ini kita berpindah topik ya, atau berpindah subtopik barangkali ya. Jadi di 2 pekan kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana sistem operasi mengelola main memory gitu ya, atau kita sering menyebutnya sebagai RAM ya. Kemarin kita sudah belajar yang pertama adalah bagaimana sistem operasi mengelola memori baik secara contiguous ataupun non contiguous ya. Yang non contiguous kemarin kita sudah mengenal yang namanya paging ya, dan juga segmentation. Lalu pekan berikutnya atau pekan kemarin kita belajar tentang memori virtual ya, atau virtual memory ya. Nah, pekan ke-12 kita akan beralih ke bagaimana sistem operasi mengelola secondary storage gitu ya, ataupun penyimpanan sekunder ya, atau jenis secondary storage yang barangkali kita sering gunakan ya. Kalau sekarang mungkin yang populer adalah solid state drive ya, atau SSD gitu ya. Kalau sebelumnya yang populer adalah hard disk drive atau HDD gitu ya. Nah, jadi sumber daya berupa secondary storage gitu ya, ataupun kita kenal juga sebagai mass storage system ya, itu harus dikelola juga oleh sistem operasi ya. Oke, saya akan share screen untuk kuliah hari ini. Oke, nah jadi topik hari ini adalah mengenai mass storage system atau sistem penyimpanan untuk kapasitas yang besar, ya, mass storage. Ya. Oke, jadi kira-kira apa tujuan dari topik ini gitu ya? Jadi tujuan yang pertama adalah diharapkan nanti Anda bisa menjelaskan ya struktur fisik ya, struktur fisik. Jadi berarti kira-kira tentang storage ini secara fisik seperti apa strukturnya gitu ya. Jadi di dalamnya ada komponen apa saja, lalu bagaimana dia bisa digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Lalu berikutnya menjelaskan ya, Anda dapat menjelaskan bagaimana karakteristik kinerja ya dari masing-masing jenis storage ya, atau mass storage ya. Nah, mungkin ini nanti tidak terlalu ditekankan ya. Nanti yang akan banyak ditekankan adalah mengenai scheduling algorithms ya, I/O scheduling algorithms ya, terkait dengan hard disk ya. Nanti akan banyak terkait dengan hard disk ya. Nah, kemudian sisanya nanti kita akan coba melihat mengenai bagaimana sistem operasi menyediakan layanan ya untuk mengelola mass storage ini, termasuk salah satunya adalah RAID ya. Nah, jadi ini kira-kira tujuannya. Oke, nah berikutnya. Nah, jadi barangkali tadi ya di awal disampaikan bahwa ini sudah tidak bisa dihindari lagi ya. Jadi yang namanya mass storage ya, itu kalau kita punya komputer maka hampir bisa dipastikan komputer kita itu terpasang mass storage ini gitu ya. Ya minimal hard disk ya. Lebih canggih lagi kita punya
non volatile memory (NVM) ya. Mungkin kita mengenalnya SSD gitu ya, solid state drive ya. Nah, mungkin beda dengan dulu gitu ya. Jadi zaman saya dulu ya, zaman SMA barangkali atau sebelumnya, secondary storage atau mass storage ini masih mahal gitu ya. Jadi kadang ya kita menemukan komputer yang atau seringkali komputer tidak punya hard disk gitu ya. Paling dia dilengkapi dengan yang namanya floppy disk drive atau FDD gitu ya. Jadi pakai disket ya, disket itu satu kepingnya hanya 1,4 MB kapasitasnya ya. Jadi sistem operasi yang ingin digunakan harus ditaruh di disket tersebut. Kadang-kala satu sistem operasi memerlukan lebih dari satu disket ya, atau bahkan kalau tidak ada disketnya, sistem operasinya ditaruh di RAM gitu ya, di memori ya. Nah, tapi semakin ke sini semakin murah ya hard disk ya, sehingga kita bisa dengan mudah ya dan juga murah mendapatkan hard disk yang kapasitasnya sangat besar ya. Ordenya sudah terabyte ya. Nah, jadi ada dua storage yang populer digunakan, yakni HDD ya dan NVMe ya. Nah, kita tahu kalau hard disk ya, mungkin sudah dipelajari di OAK gitu ya, Organisasi dan Arsitektur Komputer ya. Jadi hard disk ini kan isinya adalah kepingan-kepingan seperti ini ya, atau namanya juga disk ya. Kepingan ya. Jadi ada disknya banyak ya. Nah, kemudian kenapa lambat pointer? Nah, jadi kepingan-kepingan ini banyak ya, piringan-piringan ya, piringan-piringan ini banyak. Nah, kemudian piringan ini bisa berputar. Kalau bisa berputar berarti ada poros ya, atau ada spindle-nya. Nah, lalu berikutnya setiap piringan ini gitu ya, nanti diberikan yang namanya track dan sektor gitu ya. Jadi track ini ditunjukkan di sini gitu ya. Ya kita bayangkan aja lapangan bola gitu ya. Terus di sekelilingnya ada tempat balap lari ya. Itu kita bayangkan track seperti itu gitu ya. Jadi satu jalur itu satu track ya. Nah, lalu setiap track ini dipotong-potong ya menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai sektor ya. Jadi track itu ya seperti ini gitu ya. Ya sublingkaran di dalam satu sublingkaran gitu ya, di dalam piringan ya. Kemudian dalam satu track ini dipotong-potong menjadi atau dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Nah, track ya yang sama tetapi track yang sama ya di beberapa piringan jika digabungkan akan membentuk silinder gitu ya. Akan membentuk silinder ya. Jadi kita bayangkan track-track ini digabung dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, itu kan jadi bentuknya tabung gitu ya. Nah, itu silinder ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk membaca data ini kan ditaruhnya di piringan ya. Nah, datanya itu ditaruh di dalam track dan sektor tertentu. Nah, untuk membaca datanya kita butuh head gitu ya. Kita butuh head ya, baik untuk membaca maupun menulis. Nah, head ini itu bisa bergerak gitu ya. Bisa bergerak. Jadi dia lengan head ini dia bisa bergerak dari silinder yang satu ke silinder yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi head ini gerakannya berpindah dari satu silinder ke silinder yang lain ya. Nah, nanti untuk memilih sektor yang mana nanti dibantu oleh rotasi gitu ya. Jadi kalau pergerakan lengan dari head itu hanya memilih silinder ya. Nah, tetapi untuk menentukan posisi tracknya ya nanti dibantu atau ditentukan oleh putaran ya. Nah, jadi ini struktur dari mass storage system yang berupa hard disk. Oke. Oke, nah berikutnya angka-angka kinerjanya kira-kira seperti ini ya.
bahwa hard disk ini dia punya kecepatan rotasi gitu ya, atau jumlah rotasi 60 sampai 250 kali per detik gitu ya. Lalu untuk hard disk ya, kita punya beberapa besaran. Yang pertama adalah transfer rate. Jadi transfer rate ini adalah kecepatan ya, rate itu kan kecepatan ya. Kecepatan apa? Kecepatan aliran data ya antara drive dengan komputer gitu ya. Jadi berapa cepat ya si sistem ya mass storage ini untuk mentransfer data antara drive-nya ya hard disk-nya dengan komputer. Dalam hal ini ketika berbicara transfer data, datanya akan ditampung di memori gitu ya. Nah, kemudian berikutnya besaran lain atau metrik lain adalah positioning time ya. Nah, positioning time ini adalah atau disebut juga sebagai random access time. Jadi random access time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan lengan hard disk tadi ya ke silinder yang ditentukan ya atau diinginkan ya. Nah, jadi positioning time ini kalau di sini ya ada dua ya. Yang pertama seek time dan rotational latency. Saya ulang lagi ya. Jadi positioning time ini atau sering disebut sebagai random access time ini terdiri atas dua komponen, yakni yang pertama seek time. Jadi seek time ini untuk memindahkan lengan hard disk ke silinder yang tepat ya. Yang kedua adalah rotational latency. Rotational latency ini adalah untuk memutar gitu ya, memutar hard disk ya sehingga kita dapat menempatkan pada sektor yang diinginkan ya, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi lengan hard disk ini hanya bisa bergerak ya maju mundur gitu ya untuk menentukan kita memilih track yang mana ya atau silinder yang mana. Nah, sementara untuk memilih sektornya itu memanfaatkan putaran hard disk-nya itu sendiri ya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa head dari hard disk ini dia tidak nempel ke piringan ya. Tapi dia melayang, tetapi jaraknya sangat tipis sekali gitu ya. Sangat tipis sekali dengan piringan ya. Nah, artinya bahkan kalau tidak salah saking dekatnya gitu ya, itu lebih tipis dibandingkan debu gitu ya, dibandingkan debu ataupun rambut ya. Jadi dia tidak nempel, tapi jarak antara head dengan piringannya itu sangat dekat sekali ya. Nah, artinya ketika ada partikel kecil masuk ya, maka akan terjadi gesekan antara permukaan piringan dengan head. Nah, ini akan berbahaya ya. Ini akan merusak ya, dan kalau sudah rusak baik sebagian ya, maka bagian tersebut tidak bisa diganti gitu ya. Jadi harus maksudnya tidak bisa diperbaiki, harus diganti. Nah, kemudian berikutnya adalah ukuran-ukuran dari hard disk sendiri ya. Itu kita tahu ada yang ukuran 3,5 inch ya, 2,5 inch ya, sampai dengan yang paling kecil 1,8 inch ya. Untuk piringannya ada yang 0,8 inch ya hingga 14 inch ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita tidak akan menemukan piringan sebesar ini gitu ya. Untuk total kapasitasnya antara 30 GB ya sampai dengan 3 terabyte ya. Nah, saya ingat dulu ya, pertama kali punya komputer ya, hard disk yang saya punya itu ukurannya hanya 1,2 GB ya. Jadi kalau dulu mereknya Quantum gitu ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada ya, seringnya Seagate ataupun yang lain. Nah, untuk kinerjanya tadi ya, kinerja dari hard disk ini tadi ada yang namanya transfer rate, jadi seberapa banyak data yang bisa dikirimkan dalam satuan waktu tertentu ya, biasanya gigabit per second ya, dari hard disk ke memori ya. Ini teoretikalnya adalah 6 gigabit per second, tetapi realnya adalah 1 gigabit per second ya. Lalu seek time tadi ya, kita ingat seek time itu adalah waktu untuk menempatkan
disarm ataupun head dari hard disk ke silinder yang tepat, ya, itu butuh waktu 3 milisecond sampai dengan 12 milisecond, ya. Seringnya adalah 9 milisecond, ya. Jadi untuk menggeser, nah ini ya disarm ini yang realnya seperti ini, untuk menggeser ke silinder yang tepat, ya, butuh waktu mungkin commonnya adalah 9 milisecond, ya. Nah, lalu untuk kecepatannya, ya, adalah jadi latency berdasarkan kecepatan putaran, ya, 60 dibagi RPM. Ya, jadi RPM-nya berapa? 60 dibagi RPM-nya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ya, kinerja dari hard disk ini, jadi kita sekarang fokus ke hard disk, ya. Akses latensi, ya, artinya waktu yang diperlukan untuk membaca data, ya, ataupun menulis data dari atau ke hard disk, ya. Ini bisa kita hitung nilainya, ya, dengan menjumlahkan seek time, rata-rata seek time ditambah dengan average latency, gitu ya. Tadi ya seek time itu untuk menempatkan head, ya, ataupun arm, ya, ke silinder yang tepat, ya. Lalu ditambah dengan average latency, ya. Jadi average latency itu tadi, ya, untuk mengirimkan data ke mentransfer datanya itu sendiri, ya, average latency, ya. Nah, jadi untuk hard disk yang paling cepat, ya, akses latensi ini, ya, adalah 5 milisecond. Jadi seek time-nya 3 milisecond, ya, lalu average latency-nya untuk pengiriman datanya 2 milisecond, gitu ya, waktu yang dibutuhkan, ya. Sehingga totalnya 5 milisecond. Untuk yang lambat itu bisa sampai 14,56 milisecond, ya. Nah, ini untuk average latency, atau bisa juga kita sebut sebagai average access time, ya, rata-rata waktu akses, ya. Nah, lalu ada lagi, ya, besaran ataupun metrik kinerja yang lainnya, yaitu average I/O time, ya. Jadi rata-rata waktu input output, ya. Nah, waktu rata-rata input output ini, ya, lebih luas lagi cakupan kinerjanya, ya. Tidak hanya access time saja, ya. Jadi dia isinya adalah average I/O time, ya, komponennya adalah average access time yang sebelumnya, ya, ditambah dengan jumlah data yang ditransfer dibagi dengan kecepatan transfernya, ditambah dengan controller overhead, gitu ya. Jadi kalau kita lihat komponennya, ya, adalah average access time ditambah dengan kecepatan, ya, transfer untuk jumlah data yang ingin dihitung, ya, lalu ditambah dengan overhead, ya, overhead yang disumbangkan oleh adanya controller, ya. Bahkan di dalam storage itu ada controller, ya, untuk melakukan perhitungan-perhitungan tertentu, misalnya untuk menemukan posisi datanya ada di mana. Nah, itu kan tugasnya controller. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya ukuran data 4 kilobyte, ya, yang ingin ditransfer. Nah, lalu hard disk-nya RPM-nya, ya. Jadi RPM-nya kecepatan rotasinya, ya, 7.200 RPM, ya, revolution per minute. Jadi artinya dalam 1 menit dia berputar sebanyak 7.200 kali, ya. Lalu seek time-nya, nah ini seek time-nya adalah waktu untuk menempatkan tadi, ya, disarm ke silinder yang tepat adalah 5 milisecond. Lalu transfer rate-nya adalah 1 gigabit per second, ya, dengan overhead 0,1 milisecond. Nah, maka berdasarkan rumus average I/O time, maka kita masukkan, ya, yang sudah diketahui tadi, average di sini
overhead-nya ya. Nah, di sini kita lihat 5 milisecond ditambah 4,17 milisecond ditambah 0,1 milisecond ditambah transfer time ya. Di mana transfer time-nya ini ya, transfer time-nya ini adalah yang ini ya, jumlah yang akan ditransfer dibagi dengan transfer rate dapat 0,031 milisecond. Oke. Nah, kalau yang atas ini ya yang apa namanya 5 milisecond ya ditambah 4,17 ini adalah kelihatannya yang average access time ini ya yang atas tadi ya. Kemudian ditambah dengan overhead tadi ya. Jadi totalnya adalah 9,301 milisecond ya. Jadi kalau kita hitung ini transfer rate-nya kita masukkan 4 kilobyte ya, tentu harus dikonversi dulu ya. Karena kan kecepatan transfernya satu dalam order gigabit ya, maka ini harus diubah dulu 4 kilobyte ya menjadi berapa gigabit ya 4 kilobyte ini ya dikalikan dengan 8 gigabit per gigabyte, jadi 1 gigabyte itu kan 8 gigabit berarti ya, kasarnya demikian ya, dikali 1 gigabyte dibagi 1024 pangkat 2 kilobyte. Nah ini gigabyte ini kan 1024 pangkat 2 ini kan artinya 1 gigabyte ya. Nah, sehingga kita dapatkan transfer time-nya adalah 32 dibagi 1024 pangkat 2 0,03 milisecond. 0,031 milisecond kita jumlahkan ya. Average I/O time untuk 4 kilobyte block tadi ya 9,27 milisecond ditambah transfer time-nya 0,31 ya. Oke. Nah, jadi itu ya untuk perhitungan average I/O time. Jadi lumayan lama ternyata untuk mentransfer 4 kilobyte block ya, hampir 1 detik barangkali ya. Oke, nah berikutnya ini sejarah saja. Jadi dulu hard disk ukurannya sangat besar sekali ya. Jadi seperti ini, piringannya saja ukurannya 24 inch. Jadi 24 inch itu sangat besar ya. Bisa sekitar 1 meter kurang ya. 80 sentian barangkali ya lebih ya. Nah, ini ukurannya cuma 5 megabyte dengan bit byte 7 bit ya, satuannya adalah 7 bit ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita fokus ke hard disk terlebih dahulu ya. Nah, salah satu tugas sistem operasi ya dalam mengelola hard disk ya adalah melakukan penjadwalan ya. Melakukan penjadwalan disk ya. Ini saya skip dulu ya bagian yang lainnya ya. Sekarang kita lompat dulu ke ini ya, di scheduling ya. Nah, jadi salah satu tugas ya dari hard disk adalah melakukan salah satu tugas dari sistem operasi adalah melakukan penjadwalan hard disk ya atau HDD scheduling. Nah, kenapa harus ada penjadwalan ya? Karena kita mengharapkan ya dapat menggunakan sumber daya yang ada di komputer secara efisien ya. Nah, jadi efisien ini nanti akibatnya adalah cepat gitu ya. Jadi ketika kita membaca data bisa menjadi lebih cepat ya dan sebagainya. Nah, lalu kita juga bisa memanfaatkan ya bandwidth ya
atau mendapatkan bandwidth, memaksimalkan bandwidth yang tersedia. Ya. Nah, jadi dengan HDD scheduling ini atau hard disk scheduling ini, kita harapkan mendapatkan seek time yang kecil, yang seminimum mungkin, gitu ya. Nah, seek time ini nanti terkait dengan jarak seek distance, ya. Nah, tadi kita ingat-ingat lagi ya, seek itu apa? Seek itu adalah pekerjaan hard disk untuk menempatkan disk arm ya atau lengan disk yang ada headnya pada silinder yang pas gitu ya. Nah itu adalah seek time ya. Nah lalu berikutnya nah ini ya tambahan saja. Jadi disk bandwidth ya. Apa itu disk bandwidth? Jadi disk bandwidth ini adalah ya tadi ya bandwidth kan satuannya biasanya bit per second gitu ya, satuan dasarnya. Nanti order di atasnya bisa kilobit per second, megabit per second, gigabit per second. Intinya adalah bandwidth itu adalah throughput gitu ya. Jadi total ya jumlah data ya, biasanya dalam bit ataupun byte ya yang ditransfer per satuan waktu. Ya dalam hal ini jumlah byte data yang ditransfer ya dibagi dengan total time antara request ya sampai request tersebut selesai ya. Antara request pertama hingga transfer terakhir. Nah, ini disk bandwidth ya. Nah, inginnya kita bisa mendapatkan ini sebesar-besarnya ya. Nah, di scheduling ini tadi ya diperlukan karena di komputer ya kemungkinan besar ya akan banyak I/O request ya. Nah, I/O request ini bisa bersumber dari OS-nya itu sendiri ya. Jadi si kernel operating system-nya itu sendiri meminta data dari hard disk ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem processes ya. Jadi proses-proses yang berjalan atau proses-proses utama ya yang mengelola sistem juga perlu ya I/O juga. Dan yang ketiga tentunya adalah users ya. Ya, users ini aplikasi-aplikasi yang dijalankan oleh users ya kemungkinan besar juga akan request I/O. Ya, baik. Jadi ini ya alasan kenapa butuh di scheduling ya. Jadi akan banyak I/O request, akan banyak permintaan-permintaan terhadap hard disk ya, data ke hard disk ya. Nah, berikutnya adalah jadi kalau kita lebih detailkan lagi, request ini I/O request ini apa saja isinya ya. Isinya yang pertama adalah input or output mode ya. Jadi request-nya itu apakah kita mau baca data ya atau input atau kita mau nulis data output gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah alamat disknya. Jadi kita mau mengakses lokasi data yang ada di mana gitu ya. Tentunya itu harus ada gitu ya. Nah, untuk disk address ini tadi kan kita tahu hard disk bentuknya ada silinder gitu ya. Lalu ada sektor ya. Ada silinder, ada sektor ya. Nah, seperti itu ya, tetapi bagi sistem operasi ya, sistem operasi tidak harus mengetahui ya alamat apa sih namanya? Alamat yang tadi ya dalam bentuk silinder maupun sektor gitu ya. Nah, tetapi nanti ya si apa sih namanya? Operating system hanya cukup memberitahu ya alamat logiknya yang disebut sebagai blok gitu ya. Jadi secara apa namanya teknis ya
operating system ini cukup memberitahu alamat logic gitu ya, yang namanya blok ya. Nah, nanti blok ini akan diterjemahkan menjadi silinder dan sektor tadi gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, disk address. Kemudian berikutnya adalah memory address. Nah, memory address ini adalah ketika datanya sudah dibaca ya dari hard disk, nanti bacanya akan ditaruh di memori yang mana lokasinya gitu ya. Nah, tadi kan pada dasarnya transfer data itu terjadi antara perangkat I/O ya dengan memori gitu ya. Artinya nanti data yang dibaca akan ditempatkan di memori ya sebelum nanti diolah oleh prosesor ya. Nah, lalu yang ke berapa ini ya? 1 2 3 keempat ya. Jadi jumlah sektor yang akan ditransfer. Tadi kan ya satu track dibagi menjadi beberapa sektor. Nah, berapa sektor yang akan dikirimkan? Karena biasanya agar efisien ya data yang dibaca tidak satu sektor, tetapi sekaligus gitu ya, agar nanti ketika butuh data yang berdekatan dengan sektor sebelumnya gitu ya, datanya sudah ada di memori gitu ya, sudah ada terlebih dahulu, jadi bisa lebih cepat ya. Nah, karena request I/O ini banyak ya, maka kemungkinan akan ada antrian. Nah, yang mengelola antrian ya request ini adalah operating system ya. Nah, antrian ini bisa dibuat ya per disk ya atau device ya. Jadi per disk ada antriannya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya disknya dalam keadaan idle ya, maka permintaan terhadap permintaan I/O ini bisa langsung dilayani ya. Nah, tapi kalau sibuk berarti harus mengantri gitu ya. Nah, pertanyaannya nanti ya, kalau ada permintaan-permintaan yang mengantri, itu yang harus dilayani yang mana dulu gitu ya. Nah, jadi itu kan fungsi penjadwalan gitu ya. Jadi ada beberapa pekerjaan ya yang sedang mengantri gitu ya atau yang akan dilakukan. Nah, penjadwalan ini akan memilih ya urutan ya, akan memilih urutan ya seperti apa gitu ya yang akan dikerjakan atau yang akan dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa sistem operasi yang mengelola antrian ya, antrian ini adalah in the past gitu ya, artinya model-model device yang lama gitu ya. Nah, tetapi kalau yang sekarang ya, antrian ini sudah di-built-in ke dalam storage device-nya itu sendiri gitu ya, atau lebih spesifik lagi berada di dalam controllers ya. Nah, jadi yang diberikan oleh operating system cukup LBA ya. LBA ini logical block address ya, alamat logical block ya. Nah, jadi tidak memberikan alamat hard disk dalam bentuk tadi ya silinder nomor berapa, sektor nomor berapa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun beberapa algoritma di scheduling ya, nanti ada yang atau punya kinerja masing-masing ya. Nah, untuk menguji gitu ya seberapa bagus kinerja dari di scheduling ini ya, kita akan menggunakan yang namanya untuk mengetesnya yang namanya request queue ya. Jadi request queue ini adalah deretan nilai gitu ya yang menyatakan nomor silinder gitu ya, nomor silinder dari hard disk. Nah, jadi ingat kita masih berbicara tentang hard disk ya. Nah, jadi sebagai contoh, misalkan suatu hard disk ya, untuk sederhananya saja terdiri atas 200 silinder ya. Jadi ada 200 track berarti ya. 200 track kita bayangkan ya. Silinder itu kan maknanya track yang sama tetapi pada piringan yang berbeda gitu ya.
Nah, jadi ada 200 silinder, nomornya 0 sampai 199. Nah, kemudian ada beberapa request, ya. Ada beberapa request untuk atau ke hard disk tersebut, yakni request 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, dan 67. Ya. Nah, nanti tugas dari scheduler atau di scheduler adalah menentukan dari dari serangkaian request ini itu harus mana dulu yang diproses, gitu ya, mana dulu yang harus dikerjakan, ya. Nah, jadi itu luaran, gitu ya, ataupun output dari disk scheduler. Nah, nanti juga diasumsikan ada posisi head, ya, posisi head saat ini. Jadi sebagai contoh posisi head saat ini adalah 53, ya. Oke, ya. Nah, jadi nanti harapannya apa? Harapannya adalah kita mendapatkan jumlah, ya, pergerakan ARM, ya, jumlah pergerakan ARM hard disk yang paling sedikit, ya. Jadi harapannya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat beberapa algoritma di scheduling. Nah, nanti kalau ada yang belum memahami bisa langsung diinterupsi dan ditanyakan, ya. Nah, yang pertama, algoritma pertama adalah yang paling sederhana, seperti biasa adalah first come first serve, ya, atau FCFS, ya. Jadi atau nama lainnya adalah FIFO, first in first out, ya. Jadi yang pertama kali datang request-nya, maka itu adalah yang pertama kali di serve atau dilayani, ya. Nah, jadi tadi ya ada berapa request nih, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 request, ya. Tadi ya saya ingatkan lagi 98 ini maknanya adalah silinder, artinya ada proses yang ingin membaca data dan datanya itu posisinya ada di silinder nomor 98, ya. Habis itu ada lagi proses lainnya ataupun proses yang sama mungkin, ya. Dia ingin data lagi, datanya ada di silinder nomor 183. Berikutnya butuh data di silinder 37, ada request lagi di silinder 122, ada request lagi di silinder 14, ada request lagi di silinder 124, ada request lagi di silinder 65, dan ada request lagi di silinder 67, ya. Nah, kalau misalnya sekarang posisi lengan hard disk atau disk ARM itu ada di silinder 53, ya. Bagaimana algoritma FCFS ini memilih, ya, memilih request mana yang akan dieksekusi, gitu ya, atau diberikan ke hard disk, ya. Nah, karena first come first serve, maka urutannya sesuai dengan urutan kedatangan, ya. Urutan kedatangan kan yang pertama 98, yang kedua 183, dan seterusnya hingga yang terakhir yang ke-8 67, ya. Maka proses pelayanannya pun sesuai urutan kedatangan. Jadi kan ini diilustrasikan di grafik di bawah ini, ya. Nah, yang pertama dia di posisi 53 di sini, ya. Ini adalah posisi awal dari head, ya, atau disk arm-nya tadi, ya. Nah, lalu karena yang datang pertama kali adalah 98, maka yang di-serve adalah 98, ya. Nah, lalu berikutnya yang di-serve adalah 183, ya. Nah, maka dia disk arm akan bergeser ke silinder nomor 183, ya. Nah, ini ya. Nah, berikutnya 37, ya. Berikutnya 122, berikutnya 114, berikutnya 124, berikutnya 65, dan terakhir 67. Nah, ini first come, first serve, ya. Nah, berdasarkan analisis terhadap first come first serve, maka kita dapatkan pergerakan, ya, head ini totalnya adalah 640, ya. Jadi dia harus melintasi 640 silinder.
dari mana ini dapatnya? Kita hitung aja selisihnya gitu ya. Nah, jadi 98 ke 183 ini berapa pergerakan silindernya? Ya, tinggal dikurangi saja gitu ya. Nah, jadi saya coba membuat Excel gitu ya untuk mengilustrasikan ini. Jadi oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini ya saya kasih warna deh, ya kasih warna orange, biru lah ya. Nah, yang biru ini adalah FCFS ya. Jadi ini FCFS ya. Jadi kalau FCFS adalah sesuai kedatangan ya. Nah, jadi tadi kan ini ya 53, habis itu 98 dan seterusnya. Nah, 53 ke 98 selisihnya adalah 45 ya. 98 ke 183 ya, pergerakan selanjutnya selisihnya adalah 85. Habis itu kan bergerak lagi dari silinder nomor 185 ke 37 ya. Selisihnya adalah 146 ya. Nah, lalu berikutnya 37 ke 122, 85, 122 ke 14, 108, 14 ke 124, 110, 124 ke 65, 59, dan 65 ke 67 selisihnya adalah 2 silinder. Nah, ini kalau di total semua dapat 640 silinder. Artinya kalau kita pakai first come first serve ya, si head not si head dari plate dari hard disk tadi gitu ya. Nah, dia bergerak gitu ya melintasi 640 silinder ya. Nah, artinya kan seek time-nya banyak gitu ya. Karena kan setiap pergerakan arm tadi, disk arm tadi dihitung sebagai seek time ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Artinya ya lumayan lambat lah ya 640 silinder. Nah, berikutnya kita lihat algoritma berikutnya ya. Jadi simpel ya seperti itu. Algoritma yang kedua adalah shortest seek time first ya atau SSTF ya. Jadi namanya juga shortest ya, berarti dia cari seek time yang paling kecil ya. Bagaimana cara mencari seek time yang shortest? Berarti kita cari silinder yang paling dekat dari silinder sebelumnya gitu ya. Kalau kita bergerak ke jarak yang paling dekat kan berarti kita butuh waktu yang paling sebentar ya, prinsipnya gitu. Nah, ini mirip ya penjadwalan SJF ya, shortest job first gitu ya. Kalau tidak salah di scheduling proses ya, proses scheduling itu kan ada yang namanya shortest job first, artinya yang dijadwalkan yang paling sebentar ya, yang didahulukan adalah yang lama pekerjaannya yang paling sebentar ya. Nah, kalau kita ilustrasikan ya SSTF ini ya, tadi ya prinsipnya adalah memilih yang paling dekat gitu ya, silinder yang paling dekat ya. Nah, jadi ilustrasinya masih dengan urutan request yang sama gitu ya. Jadi 98 yang pertama, 183, lalu berikutnya 37, lalu berikutnya 122, lalu berikutnya 14, lalu berikutnya 124, lalu berikutnya 65, dan berikutnya 67. Nah, dengan urutan yang sama ya, secara SSTF ya, dan ini juga sama ya, posisi awalnya di 53 ya. Nah, kalau yang FCFS tadi ya, yang pertama dipilih adalah yang pertama datang, yang first come. Yang first come kan 98 ya, kalau yang FCFS tadi ya. Nah, jadi dari 53 langsung melayani yang 98. Nah, tapi kalau shortest seek time first ya, maka kita pilih yang paling dekat. Nah, dari posisi 53 ya, di antara 8 request ini gitu ya,
Kemana yang paling dekat? Apakah 98, 183, 37? Mana yang paling dekat? Nah, ya kita cari yang selisihnya paling sedikit berarti ya. Nah, berarti 53 ini paling dekat ke 65. Nah, makanya yang diproses adalah request ke silinder 65 dulu karena yang paling sedikit, ya. Nah, habis itu berarti kan posisi head ada di posisi 65 ya sekarang. Nah, dari 65 mana yang dekat dengan 65? Ya, maka yang dipilih adalah 67 ya. Nah, 67 ya. Karena yang dekat dengan posisi head sekarang adalah 67. Ingat ya, dekatnya itu dengan posisi head saat ini. Nah, sehingga kan posisi head sekarang ada di 67. Nah, berikutnya pertanyaannya, yang dekat dengan posisi 67 siapa gitu ya. Nah, tentunya yang belum dilayani ya, kalau 65 kan sudah gitu ya. Nah, berikutnya yang dekat dengan 67 adalah 37. Nah, maka berikutnya yang di-handle adalah request ke silinder 37. Nah, dari 37 yang dekat adalah 14 gitu ya. Nah, dari 14 sisanya tinggal 98, 122, 124 dan 183. Mana yang paling dekat? Nah, dari 14 adalah 98. Nah, ini ya. Dari 98 yang paling dekat tentunya 122 ya, baru setelah itu 124 ya. Dan terakhir adalah 183. Jadi urutan aksesnya berbeda gitu ya dengan yang FCFS tentunya ya. Nah, ini saya juga sudah masukkan ke Excel ya untuk menghitung dengan mudah jumlah jumlah totalnya ya, total silindernya. Nah, ini Anda juga bisa buat sendiri ya. Jadi cuma hitung selisihnya saja. Nah, ini yang SSTF ya. Jadi 53, 37 ya. 14 ini yang SSTF sudah saya buat atau belum ya. Nah, ini yang SSTF kayaknya. Jadi 53 ya. Ini yang SSTF ya. 53, 65, 67, 37, 14 ya. Seterusnya terakhir 183 ya. Nah, kita hitung selisihnya ya. Jadi kita tinggal kurangkan saja yang posisi sebelumnya dengan posisi sekarang ya. Jadi kita dapatkan di sini posisi totalnya ya adalah 236 silinder ya. Ya jauh lebih baik ya dibandingkan yang tadi ya. Yang ini ya, ini 640 silinder ya. Sekarang 236 ya. Nah, jadi itu SSTF ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang belum paham nanti langsung ditanyakan saja ya. Oke, nah berikutnya algoritma yang ketiga adalah scan ya. Nah, algoritma scan ini dikenal juga sebagai algoritma elevator gitu ya. Nah, ya, algoritma elevator. Nah, cara kerjanya adalah ya, disarm gitu ya. Nah, disarm ini dia bergerak ya ke salah satu tepi dari hard disk ya. Nah, sambil dia bergerak ke salah satu tepi hard disk ya, dia melayani ya permintaan-permintaan yang searah gitu ya dengan pergerakan lengan hard disk tersebut ya. Nah, dia terus bergerak ke salah satu tepi hard disk, baik itu bisa ke arah mulai ya atau ke arah akhir. Nah, sambil bergerak itu dia melayani
permintaan-permintaan yang ada di arah yang sama, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika dia sudah mencapai ujung, nanti dia akan berbalik, ya, berbalik arah ke ujung yang lain. Nah, sambil dia jalan ke ujung yang lain, dia melayani, ya, permintaan yang ada di arah sebaliknya tersebut, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nanti contohnya bisa kita lihat agar lebih konkret, ya. Nah, algoritma scan ini sering juga disebut sebagai algoritma elevator. Ya, mungkin cara kerjanya kayak elevator, gitu. Dia naik ke salah satu arah, bisa ke atas, ada juga ke bawah, gitu ya. Nah, sambil dia jalan, dia layani, gitu ya, permintaan-permintaan yang sesuai dengan arahnya. Jadi kalau ke bawah, dia layani permintaan yang ke bawah semua. Kalau ke atas, dia layani permintaan yang ke atas semua, gitu ya. Kan tidak ada ceritanya gitu ya, elevator yang arahnya naik, tetapi yang naik elevator ini orang yang naik elevator tujuannya turun. Jadi kan tidak begitu. Makanya disebutkan di sini sebagai algoritma elevator. Nah, algoritmenya kira-kira seperti ini ilustrasinya, ya. Nah, jadi dengan urutan permintaan yang sama gitu ya, ada 98, 183 sama persis kayak tadi ya. Nah, lalu dengan algoritma elevator seperti apa penjadwalan hard disk-nya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Mulainya juga tetap sama ya, mulainya adalah 53. Nah, di sini asumsinya gitu ya, pergerakan hard disk ya adalah dari ke arah kiri gitu ya. Ke arah kiri ini maksudnya adalah ke silinder 0 gitu ya. Jadi katakanlah ini kan sekarang posisi head adalah di posisi 53 ya. Nah, sebelumnya katakanlah ya posisi head adalah di posisi misalnya 80. Nah, sekarang ada di 53, 80 ke 53 kan pergerakan dari kanan ke kiri ya, dari nomor silinder yang besar ke nomor silinder yang lebih kecil ya. Nah, ini harus kita tentukan dulu ya, pergerakan silindernya itu kemana? Ke arah yang kecil atau ke arah yang besar, atau ke kiri atau ke kanan ya, simpelnya begitu ya. Karena elevator ini ya, algoritma scan ini sesuai dengan pergerakan head-nya ya, apakah ke kiri dulu atau ke kanan ya. Nah, ini asumsinya pergerakannya adalah ke kiri ya. Nah, jadi head ini akan bergerak ya, terus ke kiri gitu ya, sampai mencapai titik 0 ya, sampai mencapai ujung dari hard disk ya, yakni silinder ke-0 ya. Nah, untuk diketahui silinder ke-0 ini di mana? Silinder ke-0 ini di lingkaran piringan paling luar ya, itu silinder 0 ya, silinder paling luar silinder 0 ini ya. Nah, jadi 53 ya posisi awalnya. Nah, tadi karena dia bergerak ke kiri, maka dia akan melayani request-request yang searah gitu ya, yang juga ada di sebelah kiri 53 ya. Nah, 53 kan yang ada di sebelah kirinya ya. Yang mana, apakah 98 ada di sebelah kiri 53? Ya, bukan gitu ya. Apakah 183? Bukan ya. Nah, maka di sini berikutnya 37. Nah, 37 searah nih, sama-sama ke arah kiri, maka yang diproses adalah 37 ya. Nah, lalu berikutnya 122 bukan di sebelah kiri 37. Nah, berikutnya ketemu 14. 14 ada di sebelah kiri 37, maka dia diproses ya, 14 ya. Nah, berikutnya terus dari 14 bergerak sampai silinder 0. Nah, sampai silinder 0 tidak ada lagi, dari 14 sampai 0 tidak ada request lagi ya. Nah, setelah mencapai silinder 0, dia berbalik arah gitu ya, ke arah kanan. Tadinya kan ke kiri ya. Nah, setelah dia sampai 0 ya, maka dia berbalik arah ke kanan untuk bergerak sampai ujung silinder ke 199 ya. Nah, sambil dia bergerak ke kanan dari 0 gitu ya, dia cari apakah ada permintaan silinder ya yang belum dilayani yang ke arah kanan. Nah,
berikutnya adalah nah ketemu 65 ya, 65 dia layani gitu ya, karena di sini ada request 65 ya. Lalu berikutnya 67 ya. Lalu berikutnya 98, lalu berikutnya 122, lalu berikutnya 124 dan terakhir adalah 183 ya. Nah, ini adalah algoritma scan. Setelah dihitung ya, jumlah pergerakan silinder untuk algoritma scan ini adalah 208 ya. Nah, kalau Anda lihat 208 ini tidak mempertimbangkan pergerakan silinder dari 14 ke 0. Nah, 14 ke 0 ini kan tidak ada request yang dilayani gitu ya. Jadi yang ke arah kiri tadi terakhir adalah 14. Nah, ini tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung untuk perhitungan apa sih namanya? Total silinder keseluruhan ya. Nah, jadi di buku ini patokannya kelihatannya seperti itu ya. Jadi ini kan sebenarnya ada pergerakan dari 14 ke 0 kan sampai ujung dulu, tetapi ini tidak dihitung 14 silinder ke sini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah saya coba juga ya di apa namanya? Di Excel ya untuk yang scan ini ya. Nah, untuk yang scan kelihatannya gini ya, scan ya, hasilnya adalah 208 silinder ya. Jadi ini yang ke arah kiri ya, dari 53 ke 37 ke 14 ya. Nah, habis itu kan 14 terus ke kiri sampai 0 baru berbalik arah ya. Berbalik arah. Nah, ke arah kanan yang dilayani adalah 65, 67, 98, 122, 108, 124, 183 ya. Nah, kalau dijumlahkan semuanya adalah 208 silinder dan ternyata dia lebih sedikit ya dibandingkan yang SSTF ya. Jadi yang SSTF. Yang SSTF tadi kan kita kira ya akan lebih bagus ya karena shortest ya yang kita ambil adalah ya shortest tadi namanya yang paling pendek gitu ya, tetapi ternyata scan ini menghasilkan dalam kasus ini gitu ya pergerakan silinder yang lebih sedikit, berarti seek time-nya ya lebih cepat dibandingkan yang SSTF tadi untuk kasus ini tentunya ya, mungkin kasus lain beda lagi ya. Kalau yang FCFS kan tadi jelas lama sekali ya, 640 silinder. Jadi dia harus melintasi 640 silinder SSTF 236 dan scan 208. Oke. Nah, berikutnya Nah, pertanyaannya ya di sini kalau di scan ini ya ini kan ketika dia berbalik arah ya algoritma scan ini dia akan mengecek apakah ada request gitu ya yang apa sih namanya yang ada ya pada arah sebaliknya yakni ke kanan gitu ya. Nah, apakah memang perlu seperti itu gitu ya. Jadi selama dia berbalik arah dari apa sih namanya dari pertama dari sini ke kiri, habis itu ketika balik arah ke kanan dia apa namanya mengecek permintaan-permintaan ya yang ada di arah sebaliknya dari kiri ke kanan lalu menjalankannya karena bisa jadi ya yang belum dilayani itu ya menumpuk di area yang sebelah kanan sini gitu ya. Nah, yang area sebelah sini ya kemungkinan ini sudah diproses semua. Jadi buat apa kita memeriksa lagi gitu ya logikanya seperti itu. Memeriksa lagi apakah ada request ke silinder yang berada di sebelah kiri gitu ya. Ya, kenapa kita tidak langsung fokus saja
yang sebelah sini karena kemungkinan besar ya request yang belum diproses itu adanya di sebelah kanan, ya kanan ke kiri gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu asumsinya kalau request ke silinder ini terdistribusi secara normal, artinya distribusi apa sih namanya silindernya ini rata gitu ya, tidak ada yang menumpuk di salah satu sisi. Nah, jadi kemungkinannya seperti itu. Nah, maka atas pertanyaan tersebut dibuatlah algoritma yang lainnya, yakni syscan ya atau circular scan ya, scan tetapi berputar ya. Nah, jadi kalau circular scan ini ya awalnya itu mirip scan biasa ya. Nah, jadi mirip scan biasa. Jadi head ya akan bergerak ya ke salah satu ujung gitu ya. Jadi mirip seperti ini gitu ya. Jadi head akan bergerak ke salah satu ujung ya. Nah, tapi ya bedanya dengan yang scan biasa, kalau yang scan biasa kan dia berbalik arah lalu dari arah tersebut bergerak ke arah lawannya ya. Misalnya kalau tadinya dari kanan ke kiri berbalik arah, berikutnya kiri ke kanan. Nah, kalau circular scan ya atau syscan dia bergerak dari kanan ke kiri. Nah, setelah nyampe di sini ya, dia akan memulai setelah dia mentok, dia akan memulai dari kanan ke kiri gitu ya. Tidak balik lagi ke sini. Nah, ini syscan ya. Nah, jadi ini adalah algoritma syscan. Nah, kita coba ya untuk apa sih namanya kasus yang sama ya. Nah, sama ya ini antriannya seperti ini ya. Nah, juga posisi silindernya saat ini ada di posisi 53 ya. Nah, cuma sekarang untuk contoh ini diasumsikan ya. Jadi nanti kalau di soal akan disebutkan ya pergerakan sekarang ke arah mana ya, apakah ke arah yang kecil ya, silinder yang kecil atau ke arah silinder yang besar atau ke kiri atau ke kanan ya. Nah, jadi dalam kasus ini beda dengan yang scan tadi ya asumsinya. Kalau yang scan tadi kan asumsinya pergerakannya ke kiri ya, pergerakan armnya. Nah, sekarang pergerakan armnya itu ke kanan ya, ke silinder yang besar. Tetapi posisi awalnya tetap 53 ya. Nah, karena bergerak ke kanan ya, maka dia akan melayani ya request-request yang ada di sebelah kanannya 53 ya, sesuai urutan ya. Jadi kan yang di sebelah kanan 53 ini banyak gitu ya, ada 98, ada 183, ada 37, maaf, ada 122, ada 124, ya, ada 65, 67 ya. Nah, scan ini akan mengerjakan sesuai dengan yang urutan gitu ya, artinya yang terdekat dengan posisi silinder sekarang ya. Jadi tidak lompat misalnya dari 53 langsung ke 98 karena 98 ada di sebelah kanan yang tidak gitu, tetapi sesuai dengan urutan. Nah, habis 53 kan berikutnya request yang dekat dengan 53 adalah 65 gitu ya. Nah, berikutnya 67 ya, berikutnya 98, 122, 124, 183 ya. Nah, lalu dia terus jalan si head ini ya sampai ujung, sampai 199. Nah, dari 199, kalau yang scan tadi kan dia balik arah, nah head ini jalan lagi ke sini untuk mencari apakah ada request di antara 199 sampai 0. Itu kalau di scan biasa. Nah, kalau di scan, ketika dia sudah nyampe di sini, dia langsung lompat head-nya gitu ya, langsung diposisikan ke awal ke silinder 0 ya, ke silinder 0. Nah, dari silinder 0 ini bergerak lagi ke arah yang sama, ke kanan juga, ya, seperti yang tadi, ya, untuk melayani request-request yang belum selesai, ya, tetapi sekarang mulainya dari silinder 0. Jadi di sini 14 dan 37, ya. Nah, jadi itu adalah syscan. Nah, itu varian dari scan, ya. Nah, berikutnya adalah ada lagi varian yang lain ya. Jadi ada yang namanya look gitu ya. Nah,
Jadi ada algoritma look, nah, dan ada algoritma C-look ya. Jadi algoritma look ini adalah variannya dari scan dan C-look ini adalah variannya dari C-scan ya. Nah, bedanya apa look dengan scan ya atau C-look dengan C-scan ya? Bedanya adalah seberapa jauh gitu ya, seberapa jauh pergerakan arm ini, seberapa jauh pergerakan arm gitu ya. Kalau yang scan tadi ya, pergerakan arm ini sampai ujung gitu ya. Jadi kalau tadi pergerakannya ke kiri, maka pergerakan arm ini akan terus sampai silinder nomor 0 meskipun ya terakhir ya request yang ke arah kiri ini adalah silinder nomor 14, tetapi scan ini akan terus menggerakkan silinder sampai dengan silinder nomor 0. Dia sampai ujung ya. Nah, kalau look ya dia tidak harus sampai ujung ya, tetapi cukup sampai the last request in each direction. Jadi sampai akhir request dari setiap arah gitu ya. Artinya ini kan sudah sampai 14, di sebelah kirinya nggak ada lagi. Buat apa kita terus bergerak sampai silinder nomor 0 gitu ya. Maka dia cukup stop sampai silinder nomor 14 ya. Nah, jadi itu perbedaannya dengan yang scan, look dengan scan. Nah, kalau si look bedanya dengan si scan sama ya, pergerakannya saja yang tidak harus sampai ujung ya. Nah, jadi ini ilustrasi untuk yang siluk ya. Kalau yang siscan ya, ini kan siluk ini adalah alternatif ataupun varian dari siscan ya. Nah, kalau yang siscan kan dia sampai ujung ya. Dia sampai silinder 199 meskipun terakhir ya silinder yang dilayani adalah di 183, tetapi karena dia harus sampai ujung maka dia menggerakkan arm sampai 199 ya. Nah, kalau siluk ya dia cukup sampai 183. Nah, setelah 183 ya head langsung dipindahkan ke sisi lawannya ya. Tetapi mulainya juga bukan dari 0 ya, tetapi dari request pertama yang ada di sebelah kiri yakni 14 ya. Nah, jadi dia dilemparnya ya si head ini dilemparnya ke silinder yang paling kiri tetapi yang ada gitu ya, yang ada request-nya yakni 14 ya. Kalau yang tadi kan dilemparnya ke kiri ke silinder 0 kalau yang si scan biasa, tapi kalau yang variannya si loop ini dilempar ke sebelah kiri tetapi yang ada request-nya dalam hal ini adalah 14. Nah, setelah itu dia layani request berikutnya yakni 37 dan seterusnya ya. Nah, jadi itu ya kira-kira perbedaan beberapa algoritma di scheduling ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana kita memilih algoritma di scheduling ya. Jadi yang yang kelihatan bagus adalah shortest ya tadi ya, shortest seek time first ya atau SSTF, ini disebutkan common ya. Nah, tetapi ini bisa jadi ada starvation gitu ya. Ini ada starvation, artinya bisa jadi ada request ya ke silinder yang tidak pernah dilayani ya. Kenapa? Karena kan dia selalu mencari yang shortest time ya. Yang shortest seek time ya. Nah, artinya ketika selalu muncul gitu ya request baru ya. Sebelumnya kan sudah ada request mengantri gitu ya. Nah, terus terjadi layanan terhadap request ya. Nah, lalu sebelum semua request ini dilayani, itu muncul request baru, yang request baru ini punya jarak gitu ya, jarak silinder yang selalu paling dekat dibandingkan request-request lain. Nah, jadi sebagai contoh ya, misalnya gitu ya, sekarang posisi head yang sudah dilayani di posisi 67 gitu ya. Nah, kalau di kasus ini kan setelah 67 yang paling dekat adalah 98 ya. Nah, misalnya muncul lagi request baru gitu ya, request ke silinder yang baru. Misalnya request berikutnya adalah silinder nomor 68 ya. Habis itu
berganti 64. Habis itu 65 gitu ya. Ya. Habis itu masuk lagi request 66. Habis itu 69. Habis itu 70 katakanlah. Habis itu berapa? 62 gitu ya. Nah, terus saja request-requestnya itu yang masuk seputar 67, yang dekat dengan 67. Nah, berarti ya request-request yang lain 98, 183, 37 gitu ya. 122 dan seterusnya itu jangan-jangan tidak pernah kebagian layanan gitu ya. Dia tidak pernah mendapatkan waktu untuk dikirimkan ke hard disk gitu ya. Nah, ini mengalami starvation. Nah, jadi itu tidak aman ya, artinya bisa jadi terjadi starvation meskipun bisa jadi optimum. Tapi kalau FCFS itu tidak mungkin starvation karena kan first come first serve ya. Jadi yang pertama masuk ya itu yang akan dilayani gitu ya. Semuanya dijamin kebagian ya. Nah, jadi itu ya. Jadi hati-hati terhadap starvation ya. Nah, lalu scan dan syscan ya ini katanya lebih baik ya untuk yang heavy load gitu ya. Jadi load-nya itu tinggi. Nah, meskipun lebih baik ya, tetapi dia kemungkinan ada starvation juga ya, tapi lebih sedikit starvation-nya ya. Nah, untuk menghindari starvation, nah ini realnya ya, di Linux itu punya scheduler yang namanya, ini beda dengan yang diceritakan tadi ya, namanya scheduler deadline. Nah ini lebih rumit lagi ya. Nah, jadi scheduler di Linux, di Linux ini banyak. Anda nanti bisa browsing ya, bisa browsing ya. Tapi kalau Anda punya akses ke sistem Linux ya, nah sebagai contoh ini ya, nah saya punya akses ke sistem Linux seperti ini. Nah, Anda bisa lihat nih ya, scheduler untuk hard disk yang digunakan adalah seperti apa gitu ya di sistem tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini di sistem Linux ya ada algoritma scheduling yang namanya NoOp ya. NoOp ini sama dengan FCFS, first come first serve atau FIFO ya. Nah, ada algoritma deadline, ada algoritma CFQ ya atau completely fair queuing ya. Nah, di sini yang diberi kurung adalah CFQ, berarti algoritma scheduling yang aktif ya. Scheduling hard disk yang aktif adalah CFQ ya. Oke. Nah, oke, nah jadi itu ya. Nah jadi di Linux ya menggunakan scheduler deadline ya. Jadi deadline ini ada queue untuk apa namanya request-request yang read ya dan ada queue untuk request-request yang write. Jadi dibedakan ya. Nah masing-masing read dan write ini ada dua queue gitu ya. Ada dua antrean ya. Nah pengaturan antreannya juga dibedakan gitu ya. Yang satu diurutkan berdasarkan LBA. LBA ini logical block address ya. Lalu dia mirip seperti syscan ya. Yang satu lagi menggunakan FCFS biasa ya. Nah, jadi ini deadline ya. Nah, lalu tadi ya ada NoOp. NoOp ini tidak pakai maksudnya hanya FIFO saja ya. Lalu ada CFQ ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu tentang hard disk ya. Jadi kenapa hard disk ini harus dijadwalkan ya? Karena tadi ya ada silinder-silinder tadi gitu ya, ada head yang harus digerakkan ke silinder-silinder. Nah, kita ingin dapatkan pergerakan silinder paling sedikit ya, makanya di sini harus ada penjadwalan hard disk ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita berarti pindah lagi ya. Sebentar. Nah, berikutnya apalagi yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita lihat yang jenis storage berikutnya ya. Nah, storage berikutnya adalah non-volatile memory devices ya atau NVM. Nah, ini kita sering mengenalnya sebagai SSD ya. Jadi SSD ini
bedanya dengan hard disk tentunya tidak ada piringan-piringan ya. Tidak ada piringan-piringan yang berputar, tidak ada head ya, tidak ada head ya. Jadi kalau kita pasang SSD sunyi gitu ya, laptop kita atau komputer kita relatif lebih sunyi gitu ya. Yang ada suara kipas prosesor saja mungkin ya, tetapi tidak ada suara putaran hard disk ya. Beda kalau pakai hard disk itu kadang berisik gitu ya, berisik suara putaran hard disk. Tapi kalau ini sepi gitu ya. Nah, bedanya kalau di SSD atau non volatile memory devices itu tidak ada sektor-sektor seperti di hard disk. Yang ada adalah page gitu ya. Yang ada adalah page-page. Kemudian ada juga blok gitu ya. Jadi unit terkecil yang bisa dihapus ya itu adalah namanya blok ya. Jadi data disimpan di dalam page ya, tetapi di non volatile memory device ya itu tidak bisa ditulis ulang gitu ya, tidak bisa di overwrite ya. Caranya kalau mau nimpa gitu ya, menimpa apa sih namanya data yang sudah ada ya harus dihapus dulu gitu ya, harus dihapus dulu baru nanti ditulis lagi ya. Nah, penghapusannya ini ya pada level blok ya. Nah, blok ini besar ya, di dalamnya terdapat beberapa page gitu ya. Nah, karena apa sih namanya tadi ya data ini hanya bisa ditulis ya, tetapi tidak bisa diganti gitu ya, tidak bisa langsung ditimpa di data yang ingin diupdate ya. Jadi caranya kalau mau melakukan pengupdatean ya, satu blok ini harus di-erase dulu gitu ya, baru nanti ditulis ulang gitu ya dengan data yang baru. Nah, karena kalau misalnya tidak terjadi overwrite gitu ya, jadi ada data yang sudah valid ya, terus ada bagian data yang sebetulnya sudah berubah gitu ya, tapi di blok SSD-nya belum berubah. Nah, jadi dalam satu blok ini bisa jadi ada yang valid, ada yang invalid gitu ya. Nah, nanti untuk mengetahui mana yang valid dan tidak valid ya, dan juga menerjemahkan alamat ke page-page dan blok ini, ada yang namanya FTL ya, Flash Translation Layer ya. Nah, FTL ya. Lalu berikutnya ada juga garbage collection, yakni proses untuk mengumpulkan gitu ya. Yang seperti ini, yang invalid ini ya, yang nanti bisa digunakan lagi nantinya. Ini menggunakan garbage collection ya. Nah, jadi kelihatannya apa namanya lebih cepat ya, maksudnya lebih bagus, tetapi ternyata beda dengan hard disk. Kalau hard disk kan kalau kita mau menimpa data di suatu sektor apa namanya sektor gitu ya, ya maka bisa langsung gitu ya di sektor tersebut diganti datanya. Kalau ini tidak bisa gitu ya, dia harus dihapus dulu semuanya baru nanti ditulis ulang. Nah, jadi nanti bagaimana untuk kalau tadi gitu ya ada update data gitu ya, lalu datanya itu harus dihapus dulu, lalu diisi lagi dengan data yang valid. Nah, pertanyaannya, data yang valid itu ditaruh di mana gitu ya? Nah, jadi caranya adalah ada yang namanya over provisioning. Jadi over provisioning ini di SSD dicadangkan gitu ya beberapa blok yang dicadangkan untuk melakukan hal seperti ini. Jadi data yang valid dipindah dulu ke blok cadangan, ini dihapus dulu gitu ya. Baru nanti dari data cadangan dimasukkan lagi ke sini ditambah dengan page-page yang sudah valid gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini jenis storage yang kedua ya, mass storage yang kedua. Jenis mass storage yang ketiga adalah RAM atau volatile memory ya. Nah, jadi RAM kita tahu gitu ya biasanya dipakai untuk menyimpan data ya. Maksudnya menyimpan data yang misalnya kita di program bikin variabel. Nah, variabel itu kan ditaruhnya nantinya di RAM gitu ya. Mungkin kita menggunakan RAM seperti itu. Jadi data ataupun instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor itu ditaruhnya di RAM dulu ya.
Nah, tetapi ya RAM ini bisa dipakai sebagai media penyimpanan seperti hard disk dan juga SSD gitu ya. Tapi tentunya dia volatile ya. Dia tentunya volatile, artinya ketika tidak ada listrik yang mensuplai ya ke RAM, maka hilang datanya ya. Nah, tetapi RAM bisa dipakai sebagai seperti hard disk gitu ya, atau seperti SSD. Namanya salah satunya adalah RAM drives ya. Ya. Nah, jadi walaupun RAM drives ini ya kita seperti punya partisi ya, partisi sendiri, tetapi partisi ini adanya di hard disk, maaf, ada di RAM gitu ya. Nah, jadi itu salah satu kegunaan apa namanya? Salah satu yang bisa kita lakukan dengan RAM ya. Nah, contohnya apa? Kalau di Linux ada device yang namanya dev RAM. Nah, jadi dia kalau kita membuat mounting ya, mounting file system dengan tipe file systemnya adalah RAM FS gitu ya. Maka kita kalau naruh data di situ, datanya masuknya ke RAM gitu ya. Artinya kita bisa melakukan penyimpanan data dengan sangat cepat karena RAM ini dibandingkan dengan SSD ataupun hard disk itu sangat cepat, tapi ya dia volatile ya. Kalau listriknya mati ya hilang gitu ya. Jadi ini manfaatnya adalah biasanya untuk temporary storage gitu ya. Jadi kalau kita ingin naruh data secara temporer dan itu cepat, ingin diakses dengan cepat, maka kita bisa memanfaatkan RAM file system ini gitu ya, atau RAM drive ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu tipe yang lain adalah magnetic tape. Jadi seperti tape ya. Jadi tape ini adalah lambat ya, pergerakannya apa namanya, transfer datanya jauh lebih lambat dibandingkan hard disk, tetapi kapasitasnya sangat besar dan murah ya. Nah, tape ini sudah dari dulu ya, tetapi bukan berarti tidak dapat digunakan sekarang atau tidak ada gunanya. Nah, tape ini bisa dipakai untuk backup gitu ya. Jadi bisa untuk backup. Oke. Oke, nah berikutnya adalah mungkin ini penting gitu ya, address mapping ya. Nah, jadi tadi yang saya katakan bahwa ketika sistem operasi memberitahu device, dalam hal ini hard disk gitu ya, ataupun NVM ya, maka yang diberikan adalah nomor-nomor blok gitu ya, nomor-nomor blok, logical blocks ya. Jadi nomor-nomor blok. Jadi sistem operasi ya melihat hard disk ya yang isinya silinder, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa sektor ya. Ini dia melihatnya seperti array saja gitu ya, seperti array satu dimensi gitu ya. Jadi ada blok nomor 0, blok nomor 1, blok nomor 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi realnya bentuknya ya di storage ya tidak seperti ini gitu ya. Bentuknya ada silinder, ada sektor gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada mapping gitu ya. Di sini ada mapping ya. Jadi mapping antara logical blocks ke physical gitu ya. Jadi di sini ada pemetaan ke sektor ya, sektor-sektor dan juga silinder gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya low level formatting ya. Low level formatting ini dia akan menciptakan ya logical blocks ya pada physical media. Jadi dari apa sih namanya? Physical media yang ada itu tersedia blok apa saja gitu ya. Nah, ini adalah low level formatting. Oke. Nah, berikutnya adalah disk attachment. Nah, jadi bagaimana hard disk ini dipasang? Nah, kita tahu ya, interface untuk disk ini macam-macam gitu ya. Jadi ada yang zaman dulu sekali ATA gitu ya, ada yang SATA ya, ada yang SATA, ada yang SAS ya, spasi ya. Lalu bisa juga diubah ke USB atau fiber channel ya. Nah, yang umum dipakai sekarang adalah SATA. Nah, untuk
NVM atau SSD ya itu sebenarnya cepat gitu ya. Tapi kalau dipasang di interface SATA itu jadi terbatas oleh kecepatan dari transfer data melalui SATA ini. Nah, maka biasanya langsung dipasang ke interface PCI atau PCI Express. Maka kita kenal yang namanya NVM Express atau NVMe. Nah, NVMe ini adalah SSD gitu ya, tetapi dipasangnya bukan di interface SATA dan menggunakan protokol SATA, tetapi langsung dipasang ke PCI Express ya dengan kecepatan transfer yang sangat cepat. Jadi proses baca tulis yang sudah jauh lebih cepat pada perangkat NVM gitu ya, diimbangi dengan kecepatan transfer yang cepat dari PCI Express ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu berikutnya lalu pertanyaannya, tadi kan scheduling yang banyak tadi gitu ya, yang kita lihat tadi ada yang FCFS gitu ya, ada STF, ada scan, ada syscan, ada look, look gitu ya. Itu semuanya untuk hard disk ya. Lalu berikutnya kalau untuk SSD apakah perlu scheduling gitu ya? Karena kan SSD itu tidak ada lagi ceritanya menggerakkan head ke silinder tertentu gitu ya, tidak perlu putaran gitu ya. Nah, jadi maka di sini gitu ya, untuk NVM ya biasanya yang digunakan adalah no scheduling ya. Jadi kalau kita pakainya adalah SSD ya, di sini dikatakan untuk Red Hat Enterprise ya, untuk RHEL 7 ya, standarnya menggunakan scheduling no op gitu ya kalau kita pakai SSD ya. Jadi artinya tidak pakai scheduling, pokoknya yang datang duluan dia akan diproses gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita asumsikan akses ke input outputnya itu adalah random gitu ya, maka dia akan sangat cepat ya. Jadi NVM ini terbaik untuk random access ya. Tapi kalau hard disk katanya untuk sekuensial ya. Kalau hard disk kan tadi contohnya tadi misalnya yang aktif adalah CFQ ya. Nah, tapi kalau NVM dia no op ya. Nah, ya, dia pakai no op tetapi request yang adjacent gitu ya, yang apa sih namanya berdampingan ya, itu digabungkan gitu ya. Jadi katakanlah tadi ya untuk NVM ini kan satuan ya, satuannya bukan apa sih namanya bukan sektor ya, tetapi page gitu ya. Jadi untuk katakanlah page-page yang berdampingan ataupun blok-blok yang berdampingan itu di-combine, digabungkan ya. Oke. Nah, berikutnya ya di dalam penyimpanan pasti butuh error detection dan error correction ya untuk mendetek ya apakah data yang disimpan valid atau tidak, error atau tidak. Ada beberapa pendekatan ya. Ada yang pakai checksum, parity dan seterusnya ya. Ini nanti Anda bisa pelajari sendiri ya. Nah, berikutnya adalah nah, storage device management ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan storage ya, maka pasti kita harus membuat yang namanya partition gitu ya. Nah, jadi partition ini kita bayangkan ya, disk ya, itu dibagi ya menjadi sekelompok grup ya, silinder gitu ya. Nah, masing-masing partition ini kita anggap sebagai disk yang berbeda gitu ya, disk yang terpisah ya. Nah, ini lazim kita gunakan. Nah, kalau di Windows ya kita biasanya buat dua partisi ya, satu diwakili dengan drive letter C gitu ya, satu lagi D ya. C biasanya untuk OS dan program, D untuk data gitu ya. Kalau di Linux kan partisi tidak dikasih letter seperti ini ya, tetapi ya dia di mount ke direktori tertentu gitu ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita buat partisi ya, berikutnya adalah kita lakukan logical formatting ya.
logical formatting ini maksudnya kita menginstall file system, ya. Nah, nanti tentang file system ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi file system ini partisi yang sudah kita buat itu mau pakai NTFS gitu ya, atau mau pakai EXT gitu ya, atau mau EXT juga banyak, ada EXT 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Atau pakai file system apa? Nah, masing-masing punya mekanisme sendiri. Nah, jadi itu. Nah, ini disebut sebagai high level formatting ya. Jadi formatting tetapi sifatnya logical. Nah, ada lagi low level formatting. Nah, low level formatting ini biasanya sudah dilakukan di pembuat hard disk-nya gitu ya, di pabrik pembuat hard disk-nya, atau physical formatting. Jadi physical formatting ini kalau kita bicara hard disk ini dibagi menjadi sektor ya. Sektor-sektor yang seperti tadi gitu ya, yang bisa dibaca dan ditulis. Nah, setiap sektor ini nanti isinya ada header-nya, ada untuk datanya, ada bagian untuk error correction code-nya. Nah, biasanya satu sektor ini ukurannya 512 byte, meskipun nanti bisa dipilih untuk ukuran yang byte. Nah, walaupun hard disk ini tadi bentuknya sektor-sektor tadi ya, tetapi dari luar ya melihat sektor-sektor ini sebagai blok-blok yang tadi yang seperti array gitu ya. Jadi dunia luar tidak harus mengetahui bahwa hard disk itu bentuknya piringan, ada sektor, ada track gitu ya. Dia lihat saja hard disk ini seperti array ya, yang linear ya. Nah, ini untuk level disk I/O. Nah, kalau untuk level file I/O, nah ini cluster ya. Jadi cluster ini adalah beberapa blok ya. Jadi unit terkecilnya adalah cluster. Jadi beberapa blok digabung menjadi cluster. Nah, berikutnya setelah kita punya partisi gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, jadi sebagai contoh ini adalah partisi yang menggunakan MBR gitu ya. Jadi MBR ini kalau nggak salah singkatan dari Master Boot Record. Jadi salah satu bentuk partisi ya yang sudah tua gitu ya, yakni MBR gitu ya. Nah, jadi disk gitu ya, itu kalau menggunakan MBR strukturnya adalah satu disk bisa kita bagi dengan maksimum menjadi 4 partisi gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai MBR gitu ya, MBR, kita hanya bisa membuat maksimum 4 partisi ya. Nah, bagaimana kalau mau lebih dari 4? Ya bisa diakali gitu ya. Jadi partisi yang 4 ini adalah yang utama. Kalau mau lebih dari 4, maka kita buat extended gitu ya, partisi tetapi bukan main, tapi extended gitu ya. Nanti di dalam extended bikin partisi lagi gitu ya. Nah, jadi agak rumit kelihatannya ya. Nah, lalu MBR ini kita tahu kalau kita pakai format partisi MBR, kita hanya bisa menggunakan hard disk maksimum 2 terabyte gitu ya. Nah, lalu di sini di MBR ini ya, selain partisi-partisi ada satu bagian untuk menyimpan boot code ya, dan untuk menyimpan partition table. Partition table yang seperti ini, jadi partisinya ada apa saja. Dan di partition table ini gitu ya, ada salah satu yang ditandai sebagai boot partition ya. Boot partition ini berarti partisi yang menyimpan operating system dan dia harus booting di situ. Nah, ini ditaruh di informasinya di bagian MBR ini gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, boot code ini nanti akan dieksekusi ya setelah komputer mengeksekusi yang pertama adalah bootstrap ya, yang ditaruh di ROM gitu ya. Nah, jadi bootstrap ini akan memanggil bootloader, boot code ya. Nah, nanti boot code ini akan membaca partition table. Yang partition table ini salah satunya akan menunjuk ke salah satu partisi yang ada operating system. Baru nanti dia boot di sini secara langsung gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya sedikit lagi. Oke, barangkali sedikit lagi ya. Untuk storage yang lainnya. Nah, lalu kalau kita butuh storage yang besar gitu ya.
Kalau storage yang kecil kan apa sih namanya? Bisa kita pasang langsung ya ke port SATA yang ada di laptop ataupun di PC. Nah, lalu kalau bagaimana kalau port SATA-nya sudah habis gitu ya? Port SATA-nya sudah habis. Nah, maka kita harus tambahkan, tapi kita butuh storage yang lebih banyak ya. Nah, maka kita alternatifnya kita bisa pakai bus yang lain, misalnya pakai USB. USB kan bisa kita tambahkan terus ya, bisa FireWire, bisa pakai Thunderbolt gitu ya. Nah, atau bisa juga kita pakai solusi NAS ya, Network Attached Storage ya. Jadi kita bisa tambahkan beberapa server, tetapi servernya itu isinya banyakkan hard disk-nya gitu ya. Artinya memang dikhususkan untuk menyimpan data gitu ya. Nah, jadi nanti untuk mengakses hard disk ini lewat jaringan LAN atau WAN melalui protokol TCP/IP gitu ya, ataupun UDP/IP gitu ya. Nah, contohnya protokol untuk NAS ini adalah iSCSI dan NFS dan CIFS. Jadi yang lazim digunakan adalah NFS atau SAN ya, ada juga SAN, storage area network. Nah, kalau SAN ini ya dia punya jaringan sendiri untuk storage ya. Jadi ada network sendiri untuk menghubungkan server-server gitu ya, server-server ke storage, dipisah dengan jaringan data gitu ya. Jadi jaringan untuk storage dipisah dengan jaringan data gitu ya. Nah, untuk menghubungkan server ke storage ini bisa menggunakan kabel khusus gitu ya, InfiniBand ya, beda dengan kabel jaringan yang biasa kita lihat gitu ya, yang kecepatannya lebih cepat, dan juga switch khusus ya untuk storage ya. Oke. Nah, lalu ini untuk swap space ya, kita skip saja. Nah, lalu berikutnya sekarang sudah berkembang ke cloud ya. Jadi kalau di cloud misalnya kita pakai Amazon gitu ya. Kita bisa naruh data di cloud ya. Di Dropbox, Amazon, katakanlah. Nah, salah satu service di Amazon yang terkenal untuk menyimpan data adalah Amazon S3. Nah, kemudian, berikutnya yang penting juga dalam manajemen storage adalah RAID. Nah, ini juga mungkin sudah di OAK ya. Nah, RAID ini bagaimana kita bisa menggunakan disk yang banyak gitu ya untuk keperluan performance atau kinerja, kecepatan, juga untuk reliability ya. Artinya ketika ada disk yang error itu bisa digantikan dengan salinannya gitu ya. Nah, jadi RAID ini bisa meningkatkan MTF, mean time to failure ya. Jadi waktu sampai disk ini data tidak bisa diakses lagi ya. Bisa memperkecil mean time to repair, artinya ketika ada kerusakan pada salah satu hard disk bisa langsung digantikan dengan hard disk yang lain. Dan juga mean time to data loss gitu ya. Jadi meningkatkan waktu sampai kita kehilangan data ya. Nah, jadi ini ada hitung-hitungannya ya. Kita bisa meningkatkan mean time to data loss hingga 57.000 tahun. Nah, ini ada hitungannya di sini untuk kasus tertentu. Nah, rate ini banyak ya. Rate yang paling rendah adalah, maksudnya salah satu rate yang paling sederhana adalah rate 0. Rate 0 ini tidak ada redundancy. Dia hanya dipecah-pecah saja lalu didistribusikan ke hard disk yang ada, atau istilahnya stripping gitu ya. Tujuannya agar bisa paralel gitu ya, mengakses hard disk secara paralel ya. Nah, biasanya digabungkan ya, RAID 0. Nah, ada lagi RAID 1. Kalau RAID 1 ini dia mirror gitu ya. Jadi dikopikan ke hard disk pasangannya ya. Tapi tidak di stripping. Nah, biasanya 0 dan 1 ini digunakan bersamaan gitu ya. Jadi RAID 0 dan RAID 1 digabung ya. Jadi ada yang namanya RAID 01, RAID 10 atau nested RAID ya. Jadi kalau RAID 01 dia 0 dulu dikerjakan, nanti digabungkan oleh RAID 1 ya. 0 ini kan stripping ya. Levelnya level blok ya. Jadi satu blok-blok yang ada di disk ya, itu dipecah, ada yang ditaruh di disk pertama, ada yang ditaruh di disk kedua ya. Semuanya ini tidak ada irisannya ya. Nah, lalu berikutnya dikopikan. Ini 01, kalau 10 di mirror dulu, baru dia di stripe gitu ya. Jadi seperti itu ya.
Oke, kira-kira itu saja untuk materi mengenai manajemen mass storage hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu disampaikan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk materi hari ini. Saya stop. Ya.